Gue nggak tahu ini pernah terjadi atau enggak sama lo, tapi gue pernah beberapa kali ngalamin ini pas ada di depan pintu rumah. Jadi pas banget di depan pintu rumah, gue beberapa kali dilema gitu buat keluar atau enggak. Males gitu. Nah, meski boleh-boleh aja kan sebenarnya keluar rumah selama lo nerapin protokol kesehatan. Lagian ya kalau kelamaan diem-diem di rumah juga nggak jarang bikin mental dan fisik juga capek gitu. Tapi tetep ya cemas bakal ketularan virusnya atau enggak, atau justru kita malah ngebawa virusnya buat orang rumah. Rasanya memang serba salah. Di satu sisi udah sumpek banget kelamaan mantengin laptop sampai lupa gimana caranya berinteraksi langsung gitu ya. Di sisi lain pengen juga ngejaga keamanan diri dan orang sekitar dan khawatir juga sih. Tapi kadang mager juga gitu untuk keluar. Dan pengalaman yang mungkin dirasain sama banyak orang selama pandemi ini bikin gue bertanya-tanya gitu. Di masa pandemi gini wajar nggak sih ngerasa nggak nyaman karena kelamaan di dalam rumah? Dan gimana ya caranya buat ngejaga kesehatan mental tanpa ngebahayain kesehatan fisik? Kalau misalnya lo punya pertanyaan yang sama, lo tonton video ini sampai habis supaya lo bisa dapet keseluruhan insight-nya, oke? Oke, pertama-tama gue mau bilang, kalau misalnya semua perasaan negatif yang lo alamin selama pandemi itu wajar banget. Karena ya belum ada kan orang yang udah ngelakuin, atau jarang banget lah, orang yang udah persiapan gitu menghadapi pandemi ini dan ngurung diri di rumah selama berbulan-bulan. Bahkan udah hampir setahun cuy, gitu, ketika video ini rilis ya. Apalagi di kondisi yang super nggak pasti ini. Well, pada dasarnya terhubung sama orang lain itu memang udah jadi naluri manusia. Nenek moyang kita bisa bertahan hidup dari dulu sampai sekarang juga kan karena mereka terhubung satu sama lain. Kalau enggak, ya udah gitu, kita mungkin nggak bakal survive sampai sekarang. Makanya wajar banget kalau misalnya selama pandemi ini ya kita ngerasa overthinking, cemas, capek gitu kan, dan lain sebagainya, stres gitu. Itu wajar banget gitu, karena itu memang kita tidak terbiasa dengan itu. Nah, sebenarnya kecemasan yang lo alami kalau misalnya lo ngerasainnya ya, dan ya overthinking dan lain sebagainya gitu, gejala-gejala secara mental yang lo alami itu ada namanya adalah cabin fever, alias rangkaian perasaan-perasaan negatif yang terjadi karena lo terlalu lama terisolasi di suatu ruang terbatas gitu. Cabin fever ini biasanya terjadi pas orang-orang nggak bisa keluar rumah karena musim salju. Tapi selama masa pandemi ini ya hampir semua orang ngerasainnya, termasuk orang-orang Indonesia yang ngelihat salju aja belum pernah. Jadi belum terbiasa gitu dengan yang kayak gini. Apalagi di masa pandemi ini masalahnya tuh banyak gitu ya. Bukan cuma gak bisa keluar rumah aja, tapi juga ada yang kehilangan kerjaan. Ada juga yang kerjanya makin berat gitu ya, karena di rumah dan gak ada work-life balance. Ada juga nih yang kerjanya gak beres-beres gitu kan, karena di rumah jadinya gak tahu waktu, gak bisa ngatur waktu gitu. Dan ya udah gitu, hal-hal kayak gini bisa bikin cabin fever itu makin parah. Nah, tanda-tanda atau gejala dari cabin fever sendiri sebenarnya bervariasi dan luas banget. Tiap orang mungkin ngerasainnya beda. Ada yang bawaannya ngerasa tertekan, gelisah, ada juga yang bawaannya jadi sensitif banget. Sebagian orang juga jadi mungkin malas gitu ketika mau ngapa-ngapain. Jadi susah tidur, jadi susah fokus kerja. Gak jarang juga ada yang ngerasa sedih berkepanjangan atau ngerasa hidupnya gak ada harapan gitu sejak pandemi. Nah, perasaan-perasaan di cabin fever ini memang bukan gangguan mental kayak gangguan depresi gitu atau gangguan kecemasan. Tapi kalau terus-terusan terjadi dan dibiarin ya bisa ngarah ke gangguan tadi gitu. Kalau misalnya lo ngerasain tanda cabin fever ini tapi belum sampai gangguan mental, ya ada sebenarnya beberapa hal nih yang bisa lo lakuin buat menguranginya. Lo bisa coba semuanya atau beberapa dulu. Apa aja tuh? Well, ada beberapa cara ya. Cara pertama, lo bisa coba pertahankan jadwal harian lo. Salah satu hal yang bikin cabin fever ini makin kerasa adalah karena jadwal harian kita yang berubah banget. Entah itu gara-gara kuliah atau rapat kantor gitu kan. Kita jadi malas mandi, malas pakai pakaian rapi gitu. Tidur juga asal-asalan mungkin. Dan makan dan olahraga juga mungkin gak lagi dilakuin secara teratur. Entah kebanyakan atau kesedikitan gitu kalau makan gitu ya. Nah, perubahan-perubahan jadwal harian kayak gini sebenarnya bisa bikin masa pandemi kerasa beda banget. Dan akhirnya bikin kita culture shock ya. Dan ngerasain yang namanya cabin fever gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk tetap teratur selama masa pandemi. Itu cara pertama. Cara keduanya adalah stimulasi otak lo. Masih nyambung sama poin sebelumnya, rutinitas yang jadi gak jelas selama berbulan-bulan mungkin bisa bikin otak kita minim rangsangan. Makanya muncul perasaan malas ngapa-ngapain atau suntuk berkepanjangan. Makanya coba deh cari hal-hal seru yang bisa bikin otak lo ke-refresh. Mungkin lo bisa nyoba ngerjain TTS, main Rubik, dan lain sebagainya gitu ya. Atau nonton video YouTube deh, kayak video 1% yang lagi lo tonton gitu. Nah, ada riset yang ngebuktiin kalau misalnya aktivitas-aktivitas yang menstimulasi otak itu bisa ngebantu buat ngurangin perasaan negatif, kayak ngerasa terisolasi atau ngerasa nggak berdaya gitu. Kalau masih gak mempan, mungkin emang kebutuhan lo buat terhubung sama orang lain ya perlu dipenuhi. Jadi cara ketiganya adalah coba buat terhubung dengan orang lain. Lo bisa nyoba buat nyapa-nyapa tetangga dan ngobrol sama ya misalnya abang ojek gitu yang nganterin makanan dan lain sebagainya.
Lo juga bisa nyoba buat tetap terkoneksi, terhubung ya dengan hal-hal kecil kayak misalnya open camp pas rapat kerja atau pas kerja kelompok gitu. Lo juga bisa untuk sering nanyain kabar dan cerita ke orang lain, biar gak kerasa diisolasi walaupun lo tetap di rumah. Kalau nggak tahu harus ngubungin siapa ya mungkin udah saatnya buat kembali nyapa teman lama. Atau ya nyapa mantan misalnya. Gue paham sih, mungkin bagi sebagian orang interaksi virtual tuh gak bisa nggantiin interaksi langsung. Tapi seenggaknya ini bisa ngasih kompensasi buat bagian otak kita yang meronta-ronta gitu minta terhubung sama manusia lain. Kalau masih gak hilang-hilang juga cabin fevernya, mungkin ini adalah alasan kenapa lo harus keluar rumah gitu sekarang. Ini cara terakhir banget kalau memang cara-cara lain udah gak mempan lagi. Itu pun ya dilakuin dengan beberapa catatan tentunya ketika pandemi. Coba aja ngusahain waktu keluar yang gak rame gitu, atau kayak buat olahraga jogging di tempat yang sepi gitu kan. Dan jaga jarak juga, dan lo juga bisa ya sesimpel olahraga gitu, lari keliling komplek atau sekedar ke warung atau ngebuang sampah gitu. Ngelakuin hal-hal ini bisa ngebantu lo buat ngurangin perasaan terisolasi. Olahraga juga ngebantu sekresi hormon endorfin buat ngurangin stres. Dan kena cahaya matahari juga bisa ngebantu ngelancarin metabolisme tubuh gitu. Jadi kayak nggak ada ruginya sih buat keluar, yang penting sesuai dengan protokol. Kalau memang nggak mungkin kan ya bisa buka jendela lebar-lebar misalnya. Olahraga dalam rumah juga bisa juga melihara hewan atau tumbuhan biar nggak bener-bener ngerasa sendiri. Terutama buat lo yang ngekos nih, yang ngontrak sendiri gitu ya. Sebenarnya banyak amunisi buat menghadapi cabin fever, tinggal disesuaiin aja sama lo. Nah tapi kalau misalnya lo ngerasa stres, overthinking yang kayak berat banget gitu, dan mungkin lo bermasalah sama orang tua misalnya, sama keluarga, sama pasangan dan lain sebagainya gitu ya, dan masalahnya terjadi sekaligus, well, gue sih nyaranin lo untuk diskusi lebih lanjut sama mentor 1% gitu. Jadi lo bisa ikut konsultasi sama mentor one-on-one tuh. Mentor 1% tuh adalah lulusan S1 Psikologi dari kampus-kampus yang oke di Indonesia, yang siap buat ngebantu lo buat nyelesain berbagai macam masalah yang lo hadapi selama pandemi gitu. Dan di sini lo bisa konsultasi one-on-one, terus lo bisa jadwalin kapan aja. Lo juga bisa dapat psikotes gitu ya. Nanti bakal dibantuin tuh nyari solusi bareng-bareng sama mentornya. Dan lo juga bakal difasilitasin sama ya tadi ya psikotes, worksheet gitu kan. Biar lo tahu nih kepribadian lo kayak gimana, tingkat stres lo kayak gimana gitu kan. Dan juga ya biar lo tahu juga sih minat karir lo kayak gimana kalau misalnya lo bermasalah soal karir gitu. Nah, dan di akhir sesi juga lo bakal dapat worksheet ya, atau lembar kerja, tugas nih yang didesain sesuai dengan kondisi dan masalah yang lagi lo hadapin. Worksheet ini bakal ngebantu banget buat mastiin ya lo ngejalanin solusi yang tepat ketika sesi mentoringnya udah selesai. Nah, kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut ya silakan ya klik link yang udah gue taruh di deskripsi, dan ya udah gitu. Langsung aja untuk daftar kalau misalnya lo tertarik gitu ya. Atau bisa klik juga 1%.net karena di sana ada tes online gratis lah yang bisa ngeliat tuh lo butuh mentor atau enggak kayak gitu-gitu. Ya silahkan dicek aja ya 1%.net. Dan kalau misalnya lo mau dapet diskon ya silakan aja klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Karena khusus buat lo yang nonton video ini ada diskon terbatas sih buat lo. Oke? Terakhir gue mau ngucapin karena gue bikin video ini di tahun baru. Selamat tahun baru 2021. Kalau selama 2020 ini lo ngerasain berbagai dampak negatif, semoga awal tahun ini bisa jadi momentum ya yang lebih baik buat kesehatan mental lo. Gitu ya. Mungkin lo bisa mulai mencoba melakukan hal-hal baru ya kayak yang tadi, dan ya konsultasi gitu ke mentor gitu. Oke, mungkin sekian dari gue. Semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo untuk belajar dan berkembang jadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Supaya apa ya? Supaya lo bisa hidup seutuhnya, oke? Akhir kata gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo untuk konsultasi bareng mentor 1%, oke? Thanks.